Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada hari ini. Saya kembali lagi bergabung dengan Pak Fadel Muhammad. Selamat malam, Pak Fadel, masih bersama kami? Iya, masih Iya, putus Pak tadi. Fadel, kalau Anda bisa kasih masukan ke Ibu Susi, kira-kira dengan posisi seperti ini, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ternyata kemudian dianggap justru menjepit nelayan dan bahkan membuat produksi menurun, beberapa bahkan tidak berproduksi lagi. Apa kira-kira jalan tengah yang mungkin bisa dipilih oleh KKP saat ini? Yang pertama adalah kita jangan terlalu bikin banyak peraturan. Karena ini kan menyangkut usaha-usaha kecil, menyangkut pengusaha-pengusaha di perikanan, yang juga berapapun juga nggak terlalu besar mereka berpendapatan. Maka jangan, ini Capman terlalu banyak saya lihatnya ini. Terlalu banyak Capman. Saya dulu malah menghindar membuat Capman, dan saya kemudian mendorong itu ke daerah. Saya dorong itu ke daerah, diatur oleh pihak pemerintah daerah, gubernur, dan dinasnya sana. Dengan tujuan agar mereka bekerja berproduksi, mereka meningkatkan pendapatan. Maka saya pikir apapun juga kebijakan publik yang dibuat oleh kementerian itu harus sesedikit mungkin dan jangan mengganggu usaha mereka. Kalau boleh ya lepas saja. Dan tadi saya dengar dialognya itu Pak Wayan. Halo? Iya, silakan Pak. Itu juga benar, ada beliau mengatakan bahwa kadang-kadang yang 70 ton, kemudian ada yang besar juga, pengusaha-pengusaha yang menengah juga itu. Bukan orang-orang besar sih itu. Jadi kita juga harus memberikan perhatian kepada mereka juga. Nah sekarang memang betul secara keseluruhan pendapatan produksi menurun sekarang keseluruhannya. Oke. Dulu kan saya bikin tuh Mina-Minapolitan, saya beliau waktu saya pegang di Kelautan Perikanan. Saya dengar tadi. Itu aja advice saya, kurangi aturan dari menteri dan beri kebebasan mereka berusaha dan lepaskan mereka ke daerah. Kalau kapal-kapal asing, yaitu kita sependapat semuanya setuju bahwa kapal asing dikurangi, ditiadakan juga nggak ada masalah. Saya kira ini perlu. Sampai Wapres sudah turun tangan segala kan masalah ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Fadel Muhammad untuk waktunya bersama kami. Terima kasih, semoga jalan ya. Iya, dan pemirsa kami juga perlu menyampaikan bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari KKP untuk hadir dan memberikan jawaban statement mereka seperti apa posisinya menghadapi aksi demonstrasi hari ini, tetapi tidak ada yang kemudian bersedia hadir dalam Prime Time Talk kali ini. Saya kembali lagi ke Pak Wayan. Pak Wayan, Anda termasuk orang yang hadir pada saat Wakil Presiden JK mengadakan kunjungan yang kemudian akhirnya membuahkan surat teguran kepada Menteri Susi. Apa yang terjadi pada waktu itu, Pak? Pada waktu itu ada 7 pengurus asosiasi dari berbagai macam asosiasi menyampaikan masalah-masalah kepada Bapak Wakil Presiden di atas kapal KRI dari Ambon ke Tual. Pada saat itu Bapak Wakil Presiden sudah kurang berkenan dengan laporan-laporan buruk kami. Nah, namun pada kurang berkenannya karena apa, Pak? Ya karena laporannya buruk dan merugikan anak buah kapal, merugikan buruh industri. Nah, ini sesuatu yang mengagetkan buat dia atau dia sebenarnya sudah pernah mendengar sebelumnya, Pak? Dia mungkin sudah pernah mendengar atau belum, kami tidak tahu. Tapi hal-hal buruk tentunya tidak disukai oleh pemimpin negara. Nah, kemudian pada saat turun di Tual dan kemudian meninjau ke Bitung, apa yang kami ceritakan ini ternyata beliau lihat jauh lebih besar daripada cerita kami. Nah, yang kami harapkan sekarang adalah hanya 2 dari seluruh pemerintahan presiden sebelumnya, produksi perikanan dan ekspor kita meningkat. Baru pada saat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini, ekspor kita anjlok. Ada jawaban Ibu Susi yang kemudian saya catat di sini menjawab mengapa kemudian ekspor turun. Menurut Ibu Susi adalah sejak tahun 2015 memang permintaan dari negara pengimpor turun akibat memang melemahnya ekonomi. Komentar Anda? Itu omong kosong besar. Karena pada saat ini harga ikan
di pasar dunia sangat tinggi. Ekspor dari Thailand juga Jadi sangat bukan karena tinggi. permintaan turun ya Pak? Ya? Bukan karena permintaan turun. Apalagi sekarang rupiah melemah sehingga sangat menguntungkan bagi pengusaha perikanan di Indonesia. Nah, yang kami harapkan adalah dua. Satu, Bapak Presiden memilih menteri yang mau berdialog dengan pelaku usaha dan nelayan. Yang kedua adalah coba Bapak Presiden berkunjung ke Pelabuhan Muara Baru. Bicara langsung dengan para pelaku, dengan anak buah kapal, apa kesulitan-kesulitan mereka. Oke, mudah-mudahan ini didengar langsung oleh Presiden Jokowi sehingga kemudian bisa ditemukan solusi tengahnya seperti apa. Terima kasih Pak Wayan untuk waktunya bersama kami. Terima kasih Mbak Tasya.